nanti karena tadi ada beberapa hal yang sempat terskip karena di sana tidak memungkinkan untuk bercerita. Dan tadi sepertinya ada beberapa itu satu mengenai bentuk sesuatu yang mirip Yoni yang di dalamnya ada lubang-lubangnya. Terus yang kedua ada prasasti dengan mantra Taki Hujang. Dan yang ketiga kita ada Candi Merak. Untuk pertama mungkin Candi Merak dulu yang kita bahas. Candi Merak ini dulunya baru dicatat di Purbakala tahun 1925. Sebelumnya bukan bernama Candi Merak. Ini menurut laporan Dinas Purbakala waktu itu. Jadi di sini itu ada masuk di wilayah Keraton Kartosuro atau Solo, Surakarta, ya Surakarta, maaf terbalik. Surakarta di Solo, dan ada seorang kerabat keraton yang bernama Pangeran Hadiwijoyo. Beliau tahun 1923 itu sudah menjadi kepala museum di Sriwedari. Kalau sekarang bernama Radia Pustaka, jadi menjadi kurator di sana. Tahun 23 atau 24 beliau pernah membawa 16 arca itu dari Desa Candi, Klaten. Sayangnya tidak disebutkan candi dari arca itu merupakan arca batu atau arca logam. Arcanya bentuknya seperti apa itu tidak diceritakan, cuma arca-arca dari Desa Candi Klaten itu dibawa ke Raja Pustaka. Sekarang Raja Pustaka dengan Sriwedari. Selain itu ada seorang etnis Cina, warga Candi juga. Dia sempat mengamankan 4 buah arca. Keempat-empatnya nanti bisa dilihat sudah kembali semua di sini, jadi nggak usah dipikir ya itu. Setelah itu Pangeran Hadiwijoyo tadi juga memiliki seorang teman yang dia memiliki perkebunan tebu serta teh bernama itu ada, dia memiliki di Klaten dan juga Boyolali. Pabriknya sekarang menjadi gedung SD yang kecil depan lapangan. Dulu gudangnya di situ. Kenapa bisa tahu? Karena waktu tahun 1927 itu Belanda membuat peta perdagangan Purbakala di Dukuh Candi, dan itu di tempatnya titiknya di mana ada. Dan pabrik itu atau gudang itu di situ lantainya terdiri dari batu candi sejumlah sekitar 200 sekian batu itu yang sudah di semen. Itu bisa kembali di sini. Nah, tahun 24 Pangeran Hadiwijoyo ke sini melaporkan jika di sini itu ada sebuah arca yang dikenal oleh masyarakat dan disakralkan sebagai Betara Bono. Dan tempat di mana arca itu berdiri dikenal dengan Candi Betara Bono karena dulunya kan betul candi. Sekarang belum berubah, jadi masih tetap betul candi. Setelah itu Belanda melakukan penelitian ke sini. Waktu disurvei waktu itu juga sekitar tertutup. Jadi arcanya itu di bawah pohonnya pohon juhul. Jadi sekitar diameternya sekitar 2 meter waktu itu, dan arcanya ada di bawahnya. Dan setelah dibersihkan, wilayah seputar itu dibersihkan, ternyata di bawahnya banyak batuan candi. Itu foto-fotonya masih ada di internet juga banyak. Nanti di grup mungkin akan kita bagikan biar semuanya bisa membayangkan bagaimana bentuknya. Setelah itu, setelah dia dikupas, dibersihkan, ternyata di bawah ada struktur, dan di kupasan itu kepala arcanya Betara Bono ini sebelumnya hilang. Ternyata dia patah berada di sebelahnya. Setelah pohon dipotong dan dibakar, digali, di bawahnya ada 4 kayun batu. Waktu itu, jadi Candi Merak tidak seperti ini bentuknya.
dia cuma tersisa kaki dan atap. Yang atasnya itu cuma pohon. Suara saya kedengeran ya, nggak pakai mic. Kedengeran dong mas? Denger ya? Biasa nih ngalas. Nah, setelah dia digali dan di bawah itu ditemukan dan digali di bawah itu ditemukan struktur tadi. Galiannya itu terus diperlebar. Dia kan diikuti tuh strukturnya, yang bagian bawah nanti dimerak, yang di bagian kakinya itu yang bentuk bulat terus bentuk setengah tempurung kura-kura itu. Yang tersisa cuman itu, atasnya hilang. Dan setelah dipotong nemu, terus galian itu diperluas, dia ketemu lagi. Ternyata di bawahnya itu banyak sekali ditemukan batu-batu candi yang lain, tapi kondisinya sudah rapuh. Selain itu, yoni yang ada di dalam itu juga ditemukan dalam kondisi pecah saat itu. Nah, pasca penggalian, terus warga desa ini pada dengar kalau di sini itu ditemukan reruntuhan candi. Ternyata ini gak ada yang ngomong dan ditulis di situ. Warga itu memang sempat memanfaatkan batuan candi yang diambil dari Candi Merak. Setelah mereka dengar jika di sini ternyata memang ada candi dan batunya sempat dimanfaatkan, dengan senang hati warga di wilayah Karangmango itu mengembalikan batu-batunya sukarela ke sini lagi. Dan ternyata sama Belanda itu di titik ini lokasinya nemunya di mana, ini di mana, ini di mana. Ternyata radius sebaran batu itu sampai sejauh 2 km dari tempat ini. Makanya teman-teman kalau masuk candi terus yang tembok sebelah kiri sisi itu atasnya kan ada semacam jendela. Terus yang sisi timur itu nanti ada yang keruak gitu, yang bolong. Itu jadi dulu sama warga sempat dibuat lumpang nunggu beras atau nunggu, jadi sempat terbawa. Terus yang dari pabrik itu ternyata juga sempat dimanfaatkan, dipakai lantai gudang yang sekarang SD itu. Di situ mereka mengembalikan sejumlah 200 batuan tadi, dan itu tercatat semua kembali ke sini. Arca-arca yang sempat dibawa oleh etnis Cina tanpa kepala, satu arca perempuan, 2 arca laki-laki, dan satu lagi sebuah fragmen arca yang sekarang ada di gudang. Ternyata tak lihat dia di situ, dia juga dikembalikan ke sini. Nah, setelah hal itu penggalian diperluas lagi, jadi tanahnya dikupas. Dulu sedalam apa? Dalamnya itu sebatas pakai yang bawah itu. Jadi tanah aslinya itu yang halaman di sisi selatan itu tanahnya naik setinggi itu dulunya sebelum dia digali. Pasca penggalian dia juga ditemukan arca Durga, suami Durga itu yang di sisi itu, sana itu ya, selatan. Di sisi utara. Di sisi utara itu ada arca Durga, namanya juga di situ di bawahnya. Terus nemu lagi sebuah arca Brahma yang sekarang jadi koleksi Rijks Museum. Arcanya waktu itu terbelah jadi 2, nemunya di sebelahnya nanti yang perwara tengah, tapi sekarang ada di Belanda. Terus ada lagi kepala Durganya itu kan putus nih. Sekarang kemungkinan juga arcanya ada di Rijks Museum. Sayangnya kami tidak mendapatkan foto yang di belakang. Kalau melihat dimensi dan ukurannya sih sepertinya cocok, karena arca itu ditemukan tepat di sebelahnya arca Durga. Sekarang ada jelasin. Terus 2 arca itu bisa kembali dikembalikan naik ke atas, dan pemugaran ini baru selesai tahun 2011. Belanda dulu tidak sempat mengembalikan karena waktu penggalian di sini selama 3 tahun
tahun 25, 26, 27 mereka mendapat tugas baru untuk ekskavasi di Jawa Timur. Habis itu 10 tahun di sini vakum, tahun 1937 baru ekskavasi lagi. Ekskavasi untuk menemukan dinding pagar. Ternyata yang ditemukan bukan dinding pagar yang di sisi selatan, yang sebelah pekarangan sebelah sini itu dia juga nemu lagi candi yang kedua. Cuman posisinya waktu itu keadaannya cuma bagian fondasi sisanya. Bentuknya kotak, yang lapisan luar itu andesit, yang bagian dalam itu dari kapur putih, jadi batu kas yang tengah. Di candi yang sisi selatan itu juga nemu nandi, sebuah yoni, beberapa cepuk perunggu atau biasanya lodong, wadah, sebuah wadah pas dari perunggu. Di dalamnya berisi beberapa sendok emas, beberapa lempeng emas, beberapa permata, dan beberapa benda lain lagi yang tidak dikenali, dan juga tanah. Jadi itu dimungkinkan kerikil yang dulu ditanam di situ. Pasca penggalian itu, tanah itu diuruk lagi sampai sekarang. Jadi yang sisi selatan itu masih ada satu candi lagi. Jadi selain candi, di sisi timurnya juga ada lagi struktur pagar. Tapi pagarnya kalau yang ini kan batunya batu putih. Yang di sisi selatan itu pagarnya merupakan pagar bata. Nandi yang ditemukan di tahun 37 dia diletakkan di depannya perwara yang sisi utara. Jadi di sini kan ada dua nandi. Yang satunya itu dari nandi candi yang sekarang masih teruruk, dan yang satunya lagi dari candi yang sekarang sudah berdiri. Yang ketiga lagi dari Merak, dia berbeda itu Yuni yang kotak yang ada di dalam. Jadi Yuni Merak itu berbeda karena pancuran dari kerannya air. Saya pakai bahasa yang sederhana, ya nggak pakai sanskritan supaya ini enak. Jadi di ceratnya itu ada jalan banyu yang biasanya kalau Yuni pada umumnya itu cuma gantung. Kalau di Merak ini dia turun sampai ke lantai. Dan itu waktu penggalian pasca penunggangan pohon, di bawah lantai itu ada lagi struktur memanjang ke bawah. Dia terdiri dari 4 pasang batu, jadi ada 8 tangku batu itu kiri kanan, yang tengahnya di antara mereka berdua itu digulung sedalam 2,5 cm. Di tengahnya bolongan itu, di tengah lubang ada tabung lagi perunggu. Jadi air yang dilakukan cara untuk mengisikan limbah yang ada di atas itu bukan ditampung, tapi dia turun ke bawah tanah dan dialirkan kembali ke bagian bawah sundulan atau kerigi. Itu yang membuat berbeda dengan Candi Merak. Struktur seperti itu juga ditemukan lagi di Candi Mempon dan Candi satunya juga di Semarang. Cuman bedanya dia tidak pakai batu yang di samping. Sayangnya waktu itu sama Belanda setelah digali 5 meter, entah mereka waktu itu tidak mendapatkan petunjuk lagi, tapi yang jelas di situ karena mereka sudah menemukan batu-batu bulat, mereka tidak lanjutin lagi kemana arah sumuran tadi sampai menemukan sebuah kotak lagi yang nanti dinamakan kerikil atau nyawani tadi. Yang kalau kembaliannya sebenarnya kan sudah ketemu ya, dia ditemukan di cepuk itu tadi. Selain itu Merak yang bikin beda, candi ini secara arsitektur bisa semuanya bisa ditelusuri di Candi Sewu, Kompleks Sewu. Contohnya seperti Mangkara yang tangga yang depan itu dia bisa ditelusuri di Candi Buddha, itu juga perwara sisi selatan Sewu. Terus ornamen di atas pintu itu dia ngambilnya juga dari Sewu, perwara Sewu. Terus ada lagi ornamen di titik tangga yang dia ada pohon raksasa, terus ada vas atau kalasa, itu juga ada di Candi Sewu. Jadi dari pertanda itu para arkeolog menyimpulkan jika Merak ini
dimungkinkan dibangun setelah kompleks Candi Sewu ini berdiri. Sedangkan Candi Sewu sendiri diperkirakan awal abad atau akhir abad ke-9, pernah diletakkan di akhir abad ke-9. Jadi di sini tidak nemu prasasti, tapi kira-kira bangunnya di tahun itu karena nemu menyamakan strukturnya atau ornamennya dengan candi-candi yang ada di Sewu. Dan itu bisa ditelusuri dari atas bahkan sampai ke puncak atas dan sampai kakinya. Meskipun ini candi Hindu, tapi arsitekturnya Sewu kan Buddha. Itu juga menjadi sebuah pertanyaan lagi. Selain tidak ada, semuanya sudah diajak di pos security. Kalau belum nanti bisa ngintip yang di sana. Itu areanya juga cukup unik. Itu juga buat nilai jual sebenarnya untuk orang. Karena dia areanya dia tidak telanjang dada ning pakai rompi. Jadi pakai semacam baju pendek. Sayangnya tidak diketahui itu ada apa karena laksana atau tanda-tandanya dia dipegang di tangan atau kepalanya itu hilang semua, jadi nggak tahu ini ada apa. Cuman dua arca di antara 4 itu keduanya pakai kaos atau semacam baju dalam, jadi nggak telanjang dada. Lalu ada lagi sebuah arca siwa yang sama Pak Sukmono itu dia disebut sebagai Mahayogi, perwujudan siwa tapi sebagai Mahayogi. Tapi setelah kami telusuri lagi ke ikonografi, ternyata itu banyak kemiripan dengan siwa dan Sinamurti. Jadi posisi siwa pas mengajarkan ajaran Weda kepada para brahmana di hutan pinus. Itu arcanya berbeda karena arca ini posisinya juga baru ditemukan di Merak. Selain itu tidak ketemu arca siwa yang posisi kakinya itu turun kedua kaki dalam posisi badan tanah atau gini. Posisinya turun kakinya turun ke bawah gini. Jadi saya bisa sambil gitu karena ternyata capek. Jadi posisinya badan tanah seperti ini. Ini posisi kaki biasanya hanya ditemukan di 2 tempat, di Ajanta India dan juga di Jawa. Itu umumnya dan yang paling sering digunakan oleh arca-arca Vairocana. Jadi arca Buddhis lagi yang diaplikasikan di sini. Kenapa seperti itu nanti kaitannya bisa dikaitkan kepada prasasti Paki Buddha. Jadi kita sambung ke prasasti Paki Buddha yang tadi di desa Batak. Paki Buddha itu merupakan sebuah mantra seperti tadi sempat disinggung sama Bagus. Ini kita setelah ngomong Hindu ke mitologi Buddha. Dan tolong teman-teman untuk membayangkan kedua agama ini jangan disamakan dengan agama-agama Abrahamik terutama. Jadi yang memiliki satu kitab, satu Tuhan. Karena di sini kitabnya sebenarnya banyak, ajarannya juga banyak dan wujud dalam tanda kutip Tuhannya itu macam-macam. Jadi kalau nanti patokannya seperti agama-agama Abrahamik nanti akan kesulitan mengikuti alur ini. Paki Buddha itu diucapkan oleh Vairocana ketika dia meminta seorang dewa, istilahnya saya ngambil nama dewa aja, seorang dewa atau bodhisattva sebenarnya yang bernama Vajrapani. Vajrapani ini berwujud yaksi atau raksasa wujudnya waktu itu. Vajrapani diminta oleh Vairocana untuk membuat mandala atau keluarga. Jadi kalau gampangannya sekarang itu membuat RT. Jadi diwone ini ngumpulke diwo-diwo liyane untuk membangun mandalanya atau tempatnya sendiri. Namun pada waktu itu Vajrapani ini menolak karena di saat itu ada sosok dewa pemimpin egois yang tidak mau datang ke pertemuan atau pertemuan Vairocana dengan Vajrapani saat itu. Dan ketika ditanya oleh Vairocana siapa yang nggak mau datang, dia adalah Mahadewa dan teman-temannya. Sedangkan Mahadewa itu kan
di mitologi Hindu. Sedangkan di situ karena dia di Buddhis, dia tidak mau datang. Pajawani nganggurnya Mahadeva ini terlalu sombong. Nah, setelah itu oleh Buddha Vairocana, dia kemudian mengucapkan mantra yang disebut sebagai Om Pakija. Jadi berbeda. Nanti variasi mantranya itu beda-beda. Yang di sana tadi ada Pakibunja. Kalau waktu diucapkan Vairocana di STTS itu dan Pagi Om. Jadi dibalik. Cuman itu merupakan mantra turunan yang fungsinya untuk memanggil para dewa, memanggil para yaksa secara paksa untuk datang untuk takluk di hadapan sang pengucap mantra. Jadi bisa dibayangkan kenapa di desa Batak tadi ada prasasti itu. Jika kita menurut sutra, sutranya itu untuk memanggil dewa-dewa di luar kedewaan mereka atau memanggil dewa-dewa di luar lingkungan itu untuk datang. Jadi memanggilnya tidak selalu sosok positif, tapi kadang juga untuk memanggil korbannya. Kenapa mantra itu disebutkan di situ? Sedangkan variasinya dia bisa macam-macam. Ada yang tertulis Pagi Buja, ada yang Taki Buja, ada yang Om Takija. Itu nanti penjelasannya akan panjang di situ. Mungkin teman-teman akan bingung, jadi mantra ini apa dan artinya itu apa? Mantra ini sebenarnya dalam analoginya dia tidak bisa diartikan karena merupakan kata kunci atau password. Singkatnya seperti itu. Kalau di Buddhis itu ada yang namanya sutra, ada yang namanya budaya, ada yang namanya dharani, ada yang namanya mantra, ada yang namanya bija mantra. Sudah bingung saya. Mantra itu singkatnya, mantra merupakan penyederhanaan dari sebuah sutra. Gampangnya gini, sutra itu merupakan cerita panjang untuk riwayat hidup. Kalau kemarin saya sempat ngobrol sama teman-teman pada waktu itu untuk menjelaskannya gini. Mantra itu, sutra itu merupakan biografi utuh. Contohnya kalau nggak saya salah ngambil contoh Bandung Bondowoso, cerita Bandung Bondowoso, nama Roro Jonggrang. Itu ceritanya Bandung. Sutra itu cerita Bandung Bondowoso dari kecil sampai Bandung Bondowoso meninggal. Dari situ kan nanti ada cerita masa dewasa, terus masa remaja. Kisah riwayat Bandung Bondowoso itu tadi disederhanakan menjadi berdaya. Itu riwayat singkat Bandung Bondowoso. Jadi Bandung Bondowoso dari kecil, dewasa, menikah dengan siapa, meninggalnya bagaimana. Itu disebut berdaya. Kemudian nanti ada dharani. Dharani itu apa kesaktian yang dimiliki oleh Bandung Bondowoso. Jadi Bandung Bondowoso kan terkenalnya dia mengalahkan Ratu Boko untuk dan juga memanggil Boyo Sewu untuk membuat Candi Sewu untuk melamar Roro Jonggrang. Nah, di situ nanti disingkat sebagai dharani, mantra yang iso nekake duit. Itu disebut dharani. Jadi intinya caranya nyeluk duitnya piye itu nanti sebutannya dharani. Dan dharani nanti bisa disederhanakan lagi menjadi sebuah mantra. Mantra itu singkatan dari ceritanya Bandung Bondowoso. Mantra itu nanti dapat disingkat lagi menjadi bija mantra atau aksara kunci, aksara benih aksara. Jadi cuma huruf A, B, C atau D yang itu sebenarnya merupakan riwayat hidup Bandung Bondowoso. Kenapa seperti itu? Di dalam tradisi Buddhis itu untuk membaca sebuah sutra dia akan mendapatkan istilahnya, mungkin kalau gampang istilahkan sekarang pahala. Dan itu harus dibaca berapa ribu kali. Kan tidak mungkin kita membaca sebuah biografi yang tebelnya 300-400 halaman mungkin 1000 kali. Di Jawi Menake cukup moco huruf awalan dari biografi tersebut, itu nanti diulang-ulang pahalanya akan sama. Jadi meningkat
caranya ibadah. Intinya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Tapi ini analogi biar membedakan apa itu mantra, apa itu bisa mantra, apa itu darani, apa itu berdaya, apa itu sutra. Soalnya agama ini cukup unik dan tidak bisa disamakan atau dianalogikan dengan agama-agama Abrahamik. Nah, dari situ kemudian kembali ke Siwa. Siwa akhirnya datang untuk menemui Vairocana dengan panggilan mantra pagi hijau saat itu. Dan sama Vairocana dibilang untuk tunduk kepada Vajrapani yang dia berwujud yaksa. Mahadewa karena dia merupakan raja dari segala dewa. Waktu itu dia tidak mau tunduk kepada raksasa yang bernama Vajrapani ini. Kemudian karena Vajrapani tersinggung, Siwa kemudian dibunuh sebanyak 3 kali. Siwa itu dibunuh, dihidupkan lagi, dibunuh, dihidupkan lagi, dibunuh, dihidupkan lagi, sampai akhirnya dia diinjak oleh Vajrapani, asalnya bernama Trailokya Widaya, di mana Arka itu berwujud seorang raksasa berwajah 4 bertangan 16, kaki kiri menginjak Siwa, kaki kanan menginjak Parwati dalam keadaan telaga. Dan itu disebut dianggap sebagai penunjukan Mahadewa kepada Mandala Vajrapani. Nah, selain itu mantra Sakti Hujan juga berfungsi untuk pagar rumah. Jadi digawe tolak bala. Tolaknya bukan untuk mengusir bala, ning nyeluk balae ke situ untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi di istilahnya yang paling gampang dibalik santet. Ekstrimnya seperti itu. Itu beberapa fungsi pagi hujan yang sependek yang saya tahu. Selain di desa Gatak, dia juga ditemukan lagi di 7 tempat yang berbeda. Namun dalam catatan arkeologis ini baru tercatat 5 kalau tidak salah. 2 di Kota Gede, depannya masjid Kota Gede, Leret. Namanya Desa Wiworo di situ. Di situ nemu 2 prasasti. Kemudian di Temanggung juga ditemukan, itu di Desa Candisari. Dulu candinya masih berdiri, Candi Gongkol. Yang Candi Gongkol itu juga sama. Di situ kalau artefaknya di sini kan sudah tersebar semua dan candinya nggak bisa utuh. Itu artefaknya itu artefak Hindu. Tapi mantranya yang ada di situ mantra Buddhis. Terus ada lagi Candi Abang di Jogja. Kalau teman-teman pernah ke Candi Abang itu juga begitu. Candi Abang itu atasnya stupa, tapi pas kita turun ke bawah, di bawah itu ada sebuah gua. Yang di dalam gua itu ada rel-rel dewa-dewa Hindu. Mulai dari Durga, Agastya, Ganesha, di depannya ada lingga, dan sebuah prasasti bermantra pagi hujan tadi ditemukan di depannya gua tersebut. Jadi itu mungkin dari cerita STTS tadi, Sarwa Tatwa Samgraha judulnya, itu bisa menjelaskan kenapa mantra Buddhis berada di lingkungan Hindu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Terus yang ketiga mengenai sebuah kotak yang mirip Yoni yang tadi ditemukan dilihat di makam. Jadi sebuah kotak yang kemudian ada ceratnya, ada munculnya ke depan itu belum tentu sebuah Yoni. Yoni itu ciri umumnya, kecuali Yoni yang berdiri khusus yang berdiri khusus itu kadang dia kan persegi panjang. Kalau yang kotak Yoni itu hampir selalu tingginya 1/1. Jadi seandainya 1 meter ke atas, lebarnya juga 1 meter. Terus ceratnya itu nanti 1 meter ini dibagi 3. Itu nanti baru bisa dinamakan, umumnya digunakan sebagai Yoni. Kadang juga ada yang seperti itu tapi fungsinya untuk lampi anca. Jadi digawe delenirco. Dan itu tidak perlu 1/1 tapi 3/4 atau kadang cuma 1/4 dari tinggi keseluruhan itu. Kenapa bisa ngomong seperti itu? Karena hal itu ada kunci atau ada aturannya di dalam silpa atau kitab untuk membuat
sebuah karya kitab kriya namanya. Jadi di situ nggak cuma dibahas candi, tapi nih yo cara gawe omah, cara motong di situ ada aturan-aturan untuk menunjukkan bagaimana bikin yoni dan bagaimana membuat sebuah tempat dudukan arca. Nah, kenapa ada 9 lubang di tengah? Itu kalau kita sering main ke museum akan menemukan beberapa hal yang berbeda, tapi intinya sama. Jadi nggak selalu dia 9 lubang, kadang cuma 1 lubang, kadang 3 lubang, kadang tidak ada lubangnya, kadang cuma diperolai tengahnya. Itu juga fungsinya sama untuk meletakkan sebuah benda yang bernama peripe. Dan peripe ini tidak selalu dari emas. Dia kadang cuma cukup kain ataupun kertas yang dikasih mantra. Kadang dia cuma batu permata yang ditaruh di situ sesuai nanti warnanya warna apa. Fungsinya apa? Arca atau candi ini sebenarnya hanya bangunan batu atau kayu atau logam. Dia baru bisa disebut sebagai sebuah pratima, dia baru bisa disebut sebagai benda suci jika ada unsur-unsur suci yang diletakkan di situ. Jadi candi ini ya bangunan suci, bangunan biasa, selama dia tidak ada unsur-unsur yang diletakkan di situ untuk menghidupkan bangunan atau arca itu untuk dianggap suci. Apa unsur yang untuk menganggap itu suci? Kadang dia bisa berupa potongan ucapan dewa. Jadi kalau sekarang itu kalau di Kristen mungkin potongan dari ayat Injil, kalau yang Muslim mungkin dari potongan ayat Al-Quran. Itu yang nanti ayat itu dipotong terus diletakkan di arcanya, di candinya yang seperti tadi yang nanti ditindih di situ. Itu juga kenapa bisa menjelaskan kalau teman-teman masuk di Candi Merak ini, yoni ini pecah. Di dalam itu ini dulu ditentang pecah nih, dia posisinya belum, sekarang itu belum. Kenapa itu belum? Kemungkinan melihat posisi dia melubanginya dan tempat lubang itu, si pelubang ini tahu untuk mengambil nyawa ini bisa murid nih lingga yang ada di atasnya itu tadi. Jadi dia biar enggak suci lagi, biar setelah ditinggali tidak bebayani wong liya atau digoni makhluk-makhluk yang berniat jahat, nyawanya itu mau ditipu. Jadi hilangnya enggak lama setelah atau sebelum Candi Merak itu benar-benar ditinggalkan hingga kemudian diserahkan kepada alam dan dia menjadi pecah. Jadi seperti itu kurang lebihnya untuk prasasti Taki Hinja, untuk sejarah singkatnya Candi Merak, dan juga untuk bentuk lubang pada yoni yang di sana tadi. Jadi kalau yang di sana itu tadi bukan sebuah yoni tapi dudukan arca lebih tepatnya, karena kedalaman yoni dan juga lingganya itu memang ada ukuran tertentu yang harus diikuti. Sudah kayaknya Pak, kalau ada yang bertanya kita sambung lagi karena saya ini panjang banget dan sudah mulai tutup. Kalau yang di sini nggak ada luaknya. Kalau di sini nggak ada luaknya. Di sini kenapa mirip? Oh ya, saya jadi ingat. Siwa itu dia dan juga candi ini mirip banget dengan candi yang diambil dari ornamen-ornamen Buddhis. Kayak ornamennya itu tadi, ornamen candi Sewu, sedangkan arcanya itu mengambil bentuk arca Wayucana atau yang kakinya turun ke bawah seperti berdasana posisinya. Itu juga berkaitan dengan sebuah kisah. Ini ada yang teman Hindu, Mas Yuda masih ada. Ini sedikit menyinggung sebuah agama. Waktu itu ketika Wisnu turun ke dunia dan dia menjadi awatara Buddha ada. Nah, Mas Yuda mungkin nanti ini saya akan ngambilnya dari Siwa Purana. Kalau salah nanti bisa Mas Yuda ingatkan. Suatu waktu Wisnu ketika turun ke dunia sebagai Buddha,
Awatara Wisnu itu kan kalau di Hindu dia Buddha ini perwujudannya Wisnu, inkarnasinya Wisnu. Nah waktu turun ke dunia itu, dunia pada waktu itu dia dalam keadaan kacau balau. Jadi gak kena diatur waktu itu. Nah untuk mengembalikan manusia ke tatanan kembali seperti dulu itu sudah sulit karena manusia ini jaluke kepenak. Maka dari itu Buddha yang inkarnasi versi Wisnu tadi memberikan jalan tengah. Jadi umpama poso tapi lek luwe mana masih oke lumayan suko. Jadi seperti itu dan hal itu dianggap oleh ajaran Sakta, ajaran Hindu dalam tanda kutip itu merupakan ajaran yang menyimpang pada waktu itu. Jadi para bisu, para penganut Buddha oleh umat Hindu ini dianggap para pertapa tapi yang melakukan bid'ah istilahnya atau ajaran yang menyimpang yang dia membuat ajaran sendiri. Nah dalam kekacauan itu kemudian turunlah Siwa. Ketika Buddha sudah meninggal, bukan parinibbana, sudah meninggal dan sudah mangkat, Siwa ini turun untuk menyelamatkan umatnya yang dulu sudah mengenal agama dari Buddha inkarnasi Wisnu tadi. Dan mereka tidak kaget atau menganggap Siwa ini merupakan dewa yang asing, dia kemudian mengambil wujud Daksina Murti tadi. Yang dimana Daksina itu artinya selatan, Murti itu kesempurnaan. Selatan itu jika diibaratkan tempat akhir. Jadi kalau di Jawa itu ada istilah Purwo Daksina. Purwo itu timur, Daksina itu hidup. Timur itu kenapa dinamakan Purwo itu awal, karena terbitnya matahari. Ini nyampe kok Daksina ini akhirnya itu bukan juga ya. Setelah timur, kalau keliling itu kan lewat utara, barat, baru selatan. Selatan itu merupakan akhir. Mulanya kalau buat sajeng terus kalau Buddha itu apa Labuan ke Nyiro Kidul yang dianggap implementatifnya kan wilayah selatan itu tempat akhir. Yen kuburan itu juga tempatnya di selatan kalau dulu. Nah itulah kenapa Siwa untuk menyempurnakan dia mewujudkan diri sebagai Daksina Murti, artinya tempat penyempurna sebelum kalian nanti meninggal. Dan itu mengambil wujud seseorang yang turun ke dunia itu. Kenapa kakinya juga turun ke bawah itu menggambarkan jika dia ini sebagai sosok jiwa yang benar-benar turun ke bumi dengan wujudnya sendiri. Jadi gak melalui manifestasi apapun. Kalau Wisnu kan dia nanti bisa berubah menjadi Narasima, bisa menjadi Kurma, bisa menjadi perwujudan yang lain. Kalau arca yang berwujud ke sana, ya ini menunjukkan jika dia itu dua kakinya benar-benar menatap bumi. Dan posisi itu selalu dalam posisi dia mengajarkan ajaran kepada umat atau kepada orang-orang di sekitarnya. Makanya arcanya itu di samping kiri dan kanan. Kalau dalam bahasa ikonografi itu ada istilahnya Upanishad. Jadi bukan kitab, Upanishad yang di sini digambarkan bukan kitab, tapi seseorang yang mendengarkan ajaran dan dia siap untuk menyampaikan ajaran yang disampaikan oleh sang dewa. Nah, jadi nanti akan relevan dengan Pati Buddha yang ada di desa Batak. Yang Batak ini Buddha yang dia menunjukkan memanggil paksa dewa-dewa dulu. Yang di sini nobati umat Buddha, PDE dan tobat menyelui dewa-dewa dulu. Jadi saling kontak. Seandainya diaduk-aduknya seperti itu, memiliki sedikit pemaksaan kita. Tapi dari kedua latar cerita tersebut, kalau dari kitab dan peninggalan sutra atau dari ajarannya mereka seperti itu yang diceritakan, dan kebetulan kok batuk dua tempat ini. Kurang lebihnya seperti itu. Jika lebih di bawah saja, dan kalau kurang makasih.
terima kasih Mas Devi.